Zaman telah berubah dengan sangat cepat. Jika dulu anak-anak bermain di tanah lapang, sekarang mereka lebih sering bermain di dunia maya. Jika dulu orang tua menjadi satu-satunya sumber ilmu dan nilai kebenaran, kini mesin pencari dan media sosial mendominasi ruang tanya jawab anak-anak kita. Perubahan ini bukan sekedar soal teknologi, tapi tentang cara berpikir, cara merasa, dan cara berinteraksi yang sangat berbeda dari generasi sebelumnya. Di era digital ini, tantangan dalam mengasuh anak semakin kompleks. Orang tua tidak hanya dituntut untuk menyediakan kebutuhan dasar anak, tetapi juga harus mampu menjadi navigator di tengah arus informasi yang tak terbendung. Sayangnya, tidak semua orang tua sadar akan fakta ini dan mampu mengendalikannya. Kita hidup di zaman di mana informasi tersedia 24 jam tanpa henti. Orang tua dibanjiri oleh informasi seputar parenting dari berbagai sumber, media sosial, artikel online, seminar, hingga influencer. Fenomena ini membuat kondisi ledakan informasi begitu banyak pengetahuan teknis, teori pengasuhan, dan metode-metode parenting modern yang tersebar luas. Namun di tengah keberlimpahan ini justru terjadi kelangkaan hikmah, yaitu kebijaksanaan dalam memahami dan mengaplikasikan ilmu secara kontekstual dan sesuai dengan tuntutan fitrah manusia. Orang tua adalah mendidik dan mengembangkan fitrah anak sesuai dengan desain penciptaannya. Hikmah muncul dari tafakur dan tadabur yang diterapkan dalam perbuatan manusia, sehingga membentuk mental yang kuat, hingga bukan sekedar ilmu. Tercapainya hikmah dalam parenting ketika orang tua menyadari peran spiritual mereka, memahami tahap-tahap perkembangan anak-anak secara fitrah berdasarkan usia, jenis kelamin, perkembangan logika, dan emosi anak, lalu menyambungkan proses mendidik dengan nilai-nilai ketauhidan. Dalam desain parenting fitrah, ledakan informasi tanpa hikmah justru bisa menjadi racun dalam mendidik anak. Di antaranya, membuat orang tua overthinking dan kehilangan arah, kemudian mengaburkan naluri keibuan dan keayahan yang sejatinya adalah modal fitrah dalam mendidik. Yang ketiga, mengabaikan potensi alami anak dan fitrah couple suami istri karena terlalu fokus mengikuti teori atau gaya parenting orang lain. Akibat keempat, memakai pola pengasuhan yang reaktif, sporadis, dan tidak natural, yang tidak serasi dengan prinsip tahap parenting fitrah. Ledakan informasi ini tidak hanya memengaruhi orang tua, tetapi juga berdampak langsung pada anak-anak. Mereka bisa tahu segalanya hanya dari ujung jari, namun akses terhadap informasi yang luas tidak serta-merta membuat mereka bijak, bahkan seringkali justru membuat mereka galau ketika memilah benar dan salah, penting dan tidak penting, baik dan buruk. Dampak ledakan informasi ini diantaranya menghilangkan minat anak terhadap menikmati proses sebuah perjuangan menjadi kecerdasan yang utuh, sehat jasmaninya, berakhlak, kecerdasan bermuamalah, kompetensi, pandai berkomunikasi, bersosialisasi, cerdas spiritual. Karena anak terbiasa mengakses jawaban instan tanpa proses berpikir mendalam, ini melemahkan keingintahuan alami dan semangat eksplorasi. Kemudian dampak yang kedua, banyak informasi tapi dangkal. Anak tahu banyak tapi tidak memahami maknanya. Yang ketiga, informasi yang terus-menerus membombardir anak membuatnya kehilangan waktu untuk diam, merenung, bertanya, berdiskusi, dan membentuk akal yang cemerlang. Dampak keempat, anak lebih nyaman berinteraksi dengan layar daripada dengan manusia nyata. Ia melemahkan rasa empati dan kepekaan bermuamalahnya. Dampak kelima, anak sulit membentuk ikatan emosional yang kuat karena terbiasa dengan interaksi cepat dan instan. Dengan desain parenting fitrah, orang tua bisa menjadi penumbuh, pendidik, dan mengembangkan kecerdasan anak agar tetap jernih dan lurus di tengah arus informasi yang deras, penuh godaan dan jebakan.